Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Sungguh Engkaulah Tuhan kami, hanya Engkaulah pertolongan dalam hidup kami. Hanya Yesuslah satu-satunya penolong kami yang hidup. Hanya Yesuslah jawaban di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu yang terus memampukan kami untuk kami melewati situasi yang tidak mudah. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami pasti menang. Berfirmanlah bagi kami siap mendengar firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, memampukan kami untuk kami senantiasa hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami ini. Haleluya. Amin. Shalom. Sungguh bersyukur Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh bersama di dalam ibadah kita pada saat ini. Baik saudara yang bersama di tempat ini maupun bagi Bapak Ibu saudara yang sedang mengikuti live streaming maupun sedang online pada saat ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita di tengah situasi yang tidak mudah, tetapi kita percaya kasih kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah menyertai kita untuk kita melewati situasi ini dengan kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara, situasi kita sudah berbeda. Sebelum dan saat ini kita sedang dalam pandemi. Ketika saya melihat orang memakai masker, itu rasanya juga terkadang di dalam hati saya timbul rasa kasihan juga gitu saudara ya. Terlebih yang tidak kuat dengan harus menahan memakai masker. Tetapi inilah, mengapa kita harus memakai masker? Tidak lagi anjuran, tetapi sudah merupakan kewajiban. Di depan gereja kita sudah terpampang spanduk Bapak Presiden Jokowi yang mengajak kita untuk memakai masker. Kecuali yang sedang ngomong, saudara ya. Kita harus memakai masker. Untuk apa? Dan bahkan kalau yang tidak memakai masker bisa kena sanksi bahkan denda. Dan macam-macam sanksinya itu. Baru-baru ini viral, orang yang tidak memakai masker dimasukkan ke dalam peti mati. Tetapi akhirnya ditiadakan, sepertinya ditiadakan saudara ya. Dan macam-macam sanksi yang diberikan, ada yang suruh menyapu jalanan. Tetapi tentunya kita memakai masker bukan karena sanksi itu. Tetapi seperti apa yang Bapak Presiden Jokowi juga ingatkan bagi kita. Karena apa? Dan juga menjadi slogan daripada Satgas, daripada COVID-19 ini, bahwa maskerku melindungimu, maskermu melindungiku, masker kita melindungi semuanya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi yang berbeda saat ini, bukan sekedar beda. Tentunya kita tidak mengkompromikan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi membawa kita untuk hidup lebih lagi. Menjadi Kristen, bukan sekedar Kristen. Meningkatkan kerohanian kita. Memiliki iman yang semakin teguh, kokoh hanya kepada Kristus Tuhan kita. Memiliki ketaatan yang total kepada firman yang sudah Dia berikan bagi setiap kita. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Daniel pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai yang keenam. Daniel pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai yang keenam. Nanti kita akan loncat di ayat yang ke-12, 16, dan 18 sampai 18. Di situ firman Tuhan diberikan judul perapian yang menyala-nyala. Daniel pasal yang ketiga ayat 1 sampai 6. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel.
Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat yang ke-12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. 16-18, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ada sebuah kesaksian tentang bukan sekedar beda, di mana kehidupannya mencerminkan kepatuhan, ketaatan total, kesetiaan yang mutlak dan tidak menawar kepada Kristus. Eric Liddell. Dia adalah contoh kehidupan yang sungguh-sungguh mencerminkan ketaatannya kepada firman Tuhan. Eric Liddell lahir tahun 1902 di China karena ayahnya seorang misionaris China. Dan di situ pada usianya yang ke-16 tahun dia sudah berbeda. Dia sudah berbeda dari teman-temannya karena dia punya talenta atletik, punya talenta lari, saudara. Larinya cepat sekali. Dan kemudian pada tahun 1920, Eric masuk menjadi seorang mahasiswa di Universitas Edinburgh, Skotlandia. Dan dalam waktu singkat, Eric sudah menjadi bintang universitas di bidang atletik lari 100 meter. Namanya menjadi terkenal, menjadi pusat perhatian seluruh tanah Skotlandia dan seluruh kerajaan Britania karena prestasinya yang luar biasa dalam berbagai kejuaraan atletik internasional. Dan yang membuat dunia terkejut pada tahun 1924 ketika Eric mewakili negaranya untuk mengikuti Olimpiade Paris, mengikuti spesialisasinya, lari 100 meter yang menjadi spesialisasi daripada Eric Liddell ini saudara, ternyata dia membuat satu keputusan yang sangat mengagetkan. Dia menolak, dia tidak mau mengikuti lomba lari 100 meter itu karena apa saudara? Karena diadakan hari Minggu. Ketika saya membaca kisah hidup daripada Eric Liddell ini saudara, saya juga introspeksi diri saya. Hebat banget ini orang. Dia tidak mengkompromikan sesuatu dengan yang bukan dari firman Tuhan. Ketaatannya begitu total, tidak menawar kepada Kristus. Ketika saya belajar untuk memberikan buah sulung ketika saya pertama kali menjadi seorang full time, saya mau serahkan ya
berkat kasih pertama saya kepada Tuhan, itu saya masih tawar-tawaran sama Tuhan. Tuhan, saya kasih, tapi berkati saya Tuhan, nanti saya sebulan ini mau ngapain? Saya mau makan apa? Masa saya mau minta-minta? Saya masih menawar, saudara. Tapi Tuhan kita luar biasa, saudara. Tetapi Eric Liddell, saudara, ketaatannya itu tidak menawar. Dan apa yang terjadi pada Eric Liddell? Ketika dia menolak lomba lari 100 meter di Olimpiade Paris karena diadakan hari Minggu. Mungkin kita menganggap dia, Eric ini sok-sokan. Banyak sekali tekanan yang datang kepada Eric. Bahkan tekanan publik, tidak sekedar publik yang menekan dia, saudara. Banyak kritikan, dia dibully habis-habisan. Saya jadi ingat film Tilik ya. Tilik itu dalam bahasa Jawa artinya menengok, saudara ya. Di situ peran yang diperankan pemeran Butejo itu seorang wanita, seorang ibu yang cerewetnya luar biasa, saudara. Dan di situ dia juga dibully habis-habisan, saudara. Dan dia sampai depresi. Tapi Eric, saudara, yang membuli itu semua loh, saudara. Bahkan dari kerajaan Inggris juga, dari keluarga kerajaan juga meminta Eric, mendesak Eric, ayo Eric kamu ikut. Demi negara, ikut kamu. Tapi Eric tetap memegang teguh keyakinannya untuk menguduskan hari Minggu sebagai harinya Tuhan. Hari di mana dia beribadah kepada Tuhan. Saudara, dia tetap mempertahankan keyakinannya. Penolakannya untuk lari di cabang 100 meter ini, saudara, menunjukkan kepatuhannya secara total kepada Tuhannya yang di surga. Kepada Tuhan, dengan resiko menerima kemarahan dari publik, dari dunia ini. Tapi puji Tuhan, Eric masih mendapatkan kesempatan. Mendapatkan kesempatan untuk lari di 400 meter. Yang bukan spesialisasinya. Dan dia harus berlatih dalam waktu yang singkat. Dia mendapatkan kesempatan untuk lari 400 meter karena diadakan di hari-hari biasa. Dan sebelum dia bertanding, saudara, ada seseorang yang kemungkinan adalah salah satu pelatihnya menyelipkan secarik kertas kepada Eric Liddell. Menyelipkan secarik kertas dan di dalam kertas itu dituliskan. Mengutip ayat dari 1 Samuel 2, ayatnya yang ke-30. Yang katakan, siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Semoga berhasil dan selamat berjuang. Dan ternyata benar, saudara. Firman Tuhan itu ya dan amin. Eric yang menghormati Tuhan, tidak mengikuti spesialisasi lari 100 meter. Dan dia di 400 meter yang bukan spesialisasinya. Ternyata apa yang terjadi, saudara? Orang yang menghormati Tuhan, Tuhan sendiri yang menghormatinya. Eric berhasil mendapatkan medali emas. Betapa senang negaranya. Dan di situ, saudara, kita dapat melihat ketika seseorang melakukan ketaatan total kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan berperkara. Dan Eric dihormati oleh seluruh rakyat Skotlandia dan menyanjung anak ini, bahkan ketika dia lulus wisuda, dia dipakaikan mahkota dari daun zaitun ya sebagai penghargaan dia sebagai juara Olimpiade Paris yang pelari 400 meter, dan kemudian akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang misionaris di China. Hidup Eric benar-benar, saudara, menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Pada tahun 1945 Eric meninggal, usianya 43 tahun. Dan akhirnya, saudara, di situ orang-orang menghormati Eric, dan kemudian di Universitas Edinburgh itu juga didirikan yayasan, organisasi yang dibentuk untuk menghormati Eric Liddell. Dan salah satu pernyataan yang Eric Liddell tuliskan, di situ dia katakan, ketaatan kepada kehendak Tuhan adalah rahasia pengetahuan dan wawasan spiritual. Bukan kemauan untuk tahu, tapi kemauan untuk melakukan, mentaati kehendak Tuhan yang membawa kepastian. Dia lari itu untuk Tuhan.
dan hidupnya benar-benar memuliakan Tuhan. Saudara bisa lihat nanti kisahnya, sangat menarik sekali saudara. Apa yang dialami oleh Eric Liddell saudara. Sekitar tahun 605 sebelum Masehi, di situ kita juga dapat melihat ketiga pemuda, Sadrak, Mesak, Abednego, yang menjadi teman-teman Daniel. Mereka juga sudah menunjukkan pemuda-pemuda yang bukan sekedar beda, tetapi mereka memiliki ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan yang merupakan harga mati bagi ketiga pemuda ini. Sadrak, Mesak, Abednego. Siapa sih mereka ini? Mereka adalah anak-anak muda yang menjadi tawanan Raja Babel. Raja Nebukadnezar. Dari Yerusalem mereka dibawa ke Babel. Dan di situ mereka ketika ada di Babel saudara, Daniel bersama Sadrak, Mesak, Abednego ini mereka juga sudah berbeda. Mereka tidak mau menajiskan diri mereka dengan makanan dan minuman raja. Dan apa yang mereka terima saudara, 10 kali lipat kepandaian mereka dari orang-orang berilmu yang ada di kerajaan Babel. Dan di pasal yang kedua, nanti kalau saudara lihat di Daniel pasal yang kedua, Daniel bisa mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Dan atas permintaan Daniel, ketiga temannya Sadrak, Mesak, Abednego diberikan jabatan di wilayah Babel. Kita lihat saudara, Sadrak, Mesak, Abednego yang mendapat kepercayaan Raja Nebukadnezar untuk menjadi pejabat di beberapa wilayah Babel. Ketika Raja Nebukadnezar mendirikan patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Kalau dimeterkan itu tingginya 27 meter dan lebarnya 2,7 meter saudara. Tinggi sekali. Dan di situ ketika pentabisan, Raja minta supaya semuanya, baik pejabat siapapun harus menghormati, menyembah kepada patung itu. Bagaimana dengan Sadrak, Mesak, Abednego? Mereka juga adalah pejabat. Tetapi sungguh luar biasa saudara. Sadrak, Mesak, Abednego yang mengasihi Allah, tidak mengkompromikan hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka, tidak sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Mereka berani berkata tidak untuk menyembah kepada patung itu. Padahal apa yang dihadapinya saudara, jika tidak menyembah kepada patung itu, maka mereka menghadapi perapian yang menyala-nyala. Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka itu pemuda-pemuda yang dibuang. Betapa mudahnya, dan mereka sudah mendapatkan posisi jabatan yang penting dalam kerajaan Babel itu. Betapa mudahnya untuk nurut apa yang Raja Nebukadnezar mau, menyembah patung itu. Tetapi mereka tidak mengkompromikan sesuatu yang tidak benar. Tidak mengkompromikan hal-hal yang negatif saudara. Tidak mengkompromikan imannya dengan yang seperti itu saudara. Dan akhirnya saudara, di dalam ayat yang sangat terkenal, di dalam ayat yang ke-17, 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kalau saat ini mungkin saudara, kita diperhadapkan pada satu situasi yang sulit. Atau mungkin sakit yang belum sembuh-sembuh. Masih adakah iman yang seperti Sadrak, Mesak, Abednego? Kalaupun Tuhan tidak menyembuhkan aku mau tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun masalahku sangat berat,
Aku mau tetap percaya sama Tuhan. Inilah saudara, bukan sekedar beda. Miliki iman yang semakin lebih di tengah situasi yang tidak mudah saat ini saudara. Dampak virus COVID-19 ini bukan terpapar saja saudara, bahkan sampai kepada perekonomian. Di mana kita mungkin sudah banyak mendengar Indonesia akan memasuki krisis ekonomi. Saudara, kita juga tidak tahu sampai kapan hal ini akan berakhir. Tetapi miliki iman yang teguh dan kokoh, semakin kokoh. Bukan sekedar iman-iman yang pernah kita miliki dulu, tetapi kita mau semakin lebih dan lebih lagi. Keyakinannya semakin teguh kokoh. Aku mau tetap percaya Tuhan. Aku mau tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Karena hanya Yesuslah satu-satunya pengharapan yang kekal di dalam kehidupan ini. Hanya Yesuslah pengharapan kita menghadapi situasi yang tidak menentu. Hanya Yesus yang menjadi kepastian di dalam kehidupan kita ini. Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego berani bersaksi tentang kesetiaan mereka kepada Tuhan yang benar, kepada Allah yang hidup. Dia mempunyai iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Iman yang mengandalkan dan menaati Tuhan tanpa menghiraukan akibatnya. Apa yang terjadi selanjutnya dengan Sadrak, Mesak, Abednego? Mereka masuk ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Dan panasnya saking marahnya Raja Nebukadnezar kepada ketiga pemuda ini saudara. Perapian yang menyala-nyala itu dipanaskan 7 kali lipat. Yang membawa mereka, yang memasukkan mereka ke dalam perapian itu malah terbakar saudara. Tetapi ketiga pemuda ini santai saja saudara masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mujizat terjadi pada Sadrak, Mesak, Abednego. Tetapi perlu saudara tahu, mujizat itu terjadi untuk apa saudara? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan mujizat terjadi pada hidup kita, itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara bisa lihat di dalam Daniel pasal 3 ayatnya yang ke-28. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Supaya nama Tuhan dipuji. Itu saudara. Kalau mujizat itu terjadi supaya nama Tuhan dipuji. Ada 2 pelajaran penting yang kita pelajari pada berani bukan sekedar beda saudara. Yang pertama adalah hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Di dalam hidup takut akan Tuhan, di mana kita menghormati, kita mengasihi Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang ke-13 dikatakan, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Salomo di dalam kemegahannya saudara, dia katakan bahwa semua itu sia-sia. Lalu apa yang tidak sia-sia di dalam hidup ini? Yaitu takut akan Tuhan. Takutlah akan Allah, hormatilah Tuhan. Berpeganglah pada perintah-perintahnya. Lakukan itu di dalam hidup kita. Hanya orang yang taat kepada Tuhan. Hanya orang yang taat kepada perintah-perintah Tuhan, itulah yang berhak menyebut dirinya benar-benar mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, lakukan perintahnya. Firman Tuhan sudah diberikan bagi setiap kita. Alkitab kita ini sungguh Alkitab yang luar biasa saudara. Di dalam seminar 4 hari melalui Zoom saya mengikuti saudara, di mana di situ disampaikan. Arkeolog-arkeolog itu di dalam penemuan-penemuan mereka pakai sumbernya dari mana saudara? Alkitab. Para arkeolog, penemuan-penemuan yang ada itu sumbernya dari Alkitab. Betapa luar biasa Alkitab kita. Yang diilhamkan Allah kepada para penulis yang berbeda zaman. Tetapi kita boleh tetap melihat firman itu tetap hidup di dalam kehidupan kita. Saudara,
biarlah kita akan mencintai firman-Nya dan hidup di dalam kebenarannya. Dan hal kedua saudara, di tengah situasi yang tidak mudah ini, biarlah kita mau tetap setia sampai mati. Mengapa kita harus setia sampai mati? Karena Yesus sudah memberikan teladan hidupnya bagi kita. Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Setia sampai mati. Karena kita punya Tuhan yang setia, yang kasih setianya tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Karena itu, biarlah setiap kita yang mengasihi Tuhan, kita juga mau hidup seperti Kristus. Kita juga mau tetap setia. Dan Tuhan akan memampukan saudara dan saya. Karena ada kuasa Roh Kudus yang akan menolong kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Di dalam menghadapi situasi-situasi yang ada, kita boleh tetap setia sampai akhir. Setiap orang Kristen yang menyebut dirinya Kristen, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Biarlah saudara, di tengah situasi ini kita percaya, di tengah situasi yang tidak mudah, ada kasih kuasa Allah, ada kasih setia Tuhan yang menyertai kita. Dan ada Roh Kudus yang akan memampukan kita, sehingga kita bukan sekedar beda. Kita akan menjadi yang lebih, saudara. Dan tidak mengkompromikan hal dosa di dalam hidup kita. Kita berani berkata tidak kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Di tengah banyaknya pengajaran yang ada, saudara harus setia dengan firman-Nya. Saudara, di dalam ibadah-ibadah online yang ada, saudara bisa membuka YouTube dimanapun saudara, tetapi ingat, berhati-hati, waspada. Kita harus tetap pegang firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah takut akan Tuhan senantiasa ada pada kehidupan kita dan kita mau tetap setia sampai akhir. Tuhan memberkati. Dengan apa kita membalas kasih Tuhan? Tidak lain dengan cara kita mencintai Dia, menghormati Dia, melayani Dia dengan segenap hati dan pikiran kita. Pagi ini kita pun diajar untuk kembali taat kepada firman Tuhan. Untuk membawa persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita berlimpah-limpah. Kasih-Nya begitu nyata. Dan sekarang dengan ketaatan kita kembalikan apa yang milik Tuhan. Yaitu persembahan persepuluhan kita kepada Dia. Mari kita bawa amplop-amplop persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Dengan mengangkatnya di hadapan Tuhan. Dengan penuh syukur kita berkata, Bapa, terima kasih. Engkau sudah memberkati kami begitu limpah. Dan sekarang ya Tuhan, dengan penuh kesadaran, dengan penuh ketaatan, kami kembalikan apa yang adalah milik Tuhan. Yaitu persembahan persepuluhan kami kepadamu. Dan kami tahu Tuhan, inilah bukti kami ingin mencintai dan kami ingin belajar mencintai Tuhan dengan mentaati firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau disenangkan dengan semua persembahan kami, baik persepuluhan kami maupun persembahan tatangan kami yang kami bawa kepada Tuhan. Biarlah semua itu menyenangkan hati-Mu. Hamba berdoa dengan wibawa ilahi dalam nama Yesus, Engkau sucikan, kuduskan persembahan ini Tuhan. Supaya semua ini boleh sungguh-sungguh menyukakan hati-Mu. Dan hamba-Mu berdoa sebagai gembala Tuhan, sebagai imam. Di dalam nama Yesus, ya Tuhan Kau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Di dalam keluarga masing-masing. Di dalam pekerjaan, usaha, perdagangan, bisnis yang mereka kerjakan. Berkat-Mu mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Damai sejahtera dan sukacita Engkau taruhkan dalam hidup mereka. Kesehatan dan kekuatan Engkau tambah-tambahkan. Supaya mereka boleh sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau.
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Kita bersyukur kita boleh beribadah pagi hari ini. Kita bersyukur kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kita bersyukur kita boleh diperlengkapi oleh firman Tuhan. Dan sekarang kita bersyukur karena kasih setia Tuhan akan terus menyertai dan menuntun hidup kita. Mari arahkan hatimu, tadahkan kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.